Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai guys, seperti yang udah kalian lihat di judul dan juga di thumbnail, di sini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai apa itu HTML dan fungsi tag yang ada dalam praktikum yang akan saya jelaskan. Pertama, saya mau menjelaskan tentang apa sih HTML itu. Jadi HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa markup web yang utama dan dijalankan secara alami di setiap browser serta dimaintain oleh World Wide Web Consortium. Bagaimana sih cara kerja HTML? Jadi, berdasarkan cara kerja HTML, kalian bisa menggunakannya untuk membuat struktur konten pada website dan aplikasi web dengan memakai coding HTML sederhana. HTML merupakan level terbawah dari teknologi frontend dan berfungsi sebagai dasar styling yang bisa Anda tambahkan dengan CSS dan fungsionalitas yang dapat dijalankan menggunakan JavaScript. Dan itu tadi mengenai penjelasan singkat apa HTML itu dan cara kerja HTML itu bagaimana. Gak selama lagi, langsung aja kita ke pembahasan fungsi tag HTML dasar yang ada pada praktikum saya. Oke, untuk praktikum yang pertama atau praktek yang pertama ini aku akan menjelaskan yang paling pertama adalah tag HTML. Tag HTML ini yang dimaksud untuk mendefinisikan dokumen HTML. Kemudian untuk yang di bawahnya ini ada tag body. Dia mendefinisikan isi atau badan dokumen seperti yang di bawahnya ini. Dia memerintahkan background color sama dengan yellow. Dia memerintahkan untuk backgroundnya berwarna kuning. Atau kalian bisa ganti juga menjadi pink, green, black, white, dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya ada tag P. Yang dimaksud dari tag P ini adalah tag yang mendefinisikan sebuah paragraf. Perhatikan bahwa halaman ini seharusnya berwarna kuning karena background color yellow. Jadi di sini kita tulis seharusnya berwarna kuning. Kemudian ada tag P tapi ada garis miringnya. Di sini dimaksud untuk menutup sebuah perintah atau perintah dari paragraf tadi. Terus di bawahnya ada H1, H2, H3, H4, H5, H6. Ini dimaksud dengan heading 1 sampai dengan heading 6. Di sini tertulis ini adalah heading 1. Di mana H1, H6 ini adalah ukuran atau besar dari tulisan ini. H1 ini yang paling besar sampai H6 atau heading 6 ini yang paling kecil. Kemudian di bawahnya ada tag paragraf lagi. Gunakan tag heading hanya untuk membuat heading saja. Jangan menggunakan tag tersebut hanya untuk membuat tampilan huruf tebal. Gunakan tag lain untuk keperluan itu. Kemudian ada penutup dari paragraf tadi. H1 like center. Ini adalah heading 1. Ini maksud dari H1 like center ini adalah untuk memposisikan tulisan ini adalah heading 1 di tengah atau berada di tengah. Kalian bisa mengganti center ini jadi right, left, berada di kiri, kanan, itu juga bisa. Kemudian di sini ada tag perintah untuk menutup heading 1 ini. Kemudian di bawahnya ada tag lagi paragraf, tertulis heading di atas telah diposisikan untuk berada di tengah halaman ini. Terus ada penutup lagi. Setelah itu di bawahnya ada penutup body dan penutup HTML untuk memerintahkan bahwa yang diperintahkan ini udah selesai agar tidak berubah. Dan untuk hasilnya praktikum pertama adalah ini guys, seperti ini hasil dari
praktikum pertama tadi. Backgroundnya berwarna kuning dan heading 1 sampai heading 6. Kemudian untuk yang berada di tengah tadi hasilnya seperti ini. Kalian juga bisa mengganti yellow ini jadi green gitu. Contoh, atau tulisan yang berada di tengah ini kita ganti jadi right. Kita save, lalu kita F5. Jadi tulisannya berada di kanan. Oke, untuk praktikum kedua atau praktek yang kedua di sini yang sudah seperti yang saya jelaskan tadi di praktek yang pertama untuk HTML body paragraph. Dan di paragraf ini tertulis tag HR mendefinisikan sebuah garis horizontal, defaultnya adalah rata tengah. Dan di bawahnya ada tag HR atau garis horizontal, color sama dengan green. Jadi garis horizontalnya itu berwarna hijau. Kemudian di bawahnya ada tag paragraph like leave, terdapat paragraf di sini. Jadi tulisan terdapat paragraf di sini ini berada di sebelah kiri. Dan untuk garis horizontal yang berikutnya itu adalah width atau lebar. Kemudian di sini lebarnya ini 80%. Dan di sini ada size atau ukurannya itu 10. Dan dia berada di kiri. Dan di bawahnya ini ada paragraf, terdapat paragraf di sini berada di sebelah kanan. Kemudian di bawahnya juga ada sama garis horizontal, lebarnya 400. Terus size-nya atau ukurannya itu 6. Kemudian dia berada di kanan dan berwarna merah. Di sini tertulis center atau tengah. Terdapat paragraf di sini. Kemudian penutup dari perintahnya atau tag-nya. Di sini ada tag tanda seru dan tanda kurang ini adalah komentar, mendefinisikan komentar dalam kode sumber HTML. Di sini tertulis ini adalah komentar yang tidak akan ditampilkan di layar browser. Kemudian di bawahnya ada penutup dari perintah body HTML atau penutup keseluruhan ini agar tidak berubah. Dan untuk di bawahnya ini ada penutup body HTML yang sudah saya jelaskan di praktikum yang pertama. Kemudian dari hasil dari praktikum yang kedua ini kita seperti ini, guys. Untuk praktikum yang ketiga di sini langsung kita bahas ke heading 4 atau tag H4 ini. Di sini di bawahnya ada tag UL. Dia mendefinisikan untuk list unordered, tapi di sini akan muncul simbol gitu. Terus kemudian di bawahnya kita langsung di tag LI ini. LI ini adalah item dalam list. Dan di bawahnya untuk BR ini adalah untuk menyisipkan sebuah line break. Dan untuk yang di bawahnya ini tagnya itu OL. OL itu mendefinisikan sebuah list orderan. Tapi di sini bisa jadi kayak angka, huruf gitu. Terus kita lihat hasil dari praktikum ketiga. Seperti ini. Dia UL menampilkan dengan simbolnya.
Kemudian untuk OL dia menampilkan sebuah angka. Oke, di sini untuk praktikum keempat atau praktek keempat, di sini kita skip ya. Dari HTML body ini kita udah bahas di praktek pertama. H4 atau heading 4 list bernomor. Di sini di bawahnya tertulis OL. List bernomor. OL itu kayak angka gitu loh, guys. Ya, kayak yang saya jelaskan di praktikum keberapa ya? Ketiga. Tadi sudah saya jelaskan tentang OL ini. Kemudian untuk di bawahnya kita lanjut ke list dengan huruf. Jadi di sini listnya itu atau yang paling depan ini sebelum apel, pisang, lemon, jeruk ini ada tipe kayak A, B, C dan juga D. Dan untuk yang di bawahnya ini A kecil untuk OL-nya. Dan di bawahnya ini ada OL I besar dan OL I kecil. Untuk yang paling atas ini OL-nya apa? OL-nya adalah angka karena list bernomor OL. Jika kalian menggunakan simbol, kalimat tagnya ini adalah UL. Gitu. Contohnya seperti ini. Untuk praktikum kelima atau praktek kelima, di sini tertulis tag. Kita langsung aja ya guys, langsung skip aja ke tag yang belum kita bahas. Untuk tag yang UL tipe sama dengan this. Di sini UL yang udah saya jelaskan tadi adalah simbol. Simbolnya ini bertipekan this. Di sini tanpa tag BR, jadi tidak ada tag BR, tidak ada line breaknya. Dan sama yang di bawahnya ini ada tipe circle, tipe square. Kita langsung saja save dan lihat hasilnya. Jadi seperti ini guys. Hasilnya seperti ini, dia menggunakan simbol this, circle, dan juga square. Kemudian untuk praktikum ke-6 atau praktek ke-6, di sini kita langsung ke tag yang belum kita bahas sebelumnya. Di sini di praktikum ke-6 di sini terdapat tag BR atau yang menyisipkan sebuah line break tadi. Kemudian di bawahnya ada tag DL yang mendefinisikan list definisi. Dan untuk di bawahnya ini ada tag DT untuk mendefinisikan istilah list definisi, yaitu copy. Kemudian di bawahnya ada tag DD. DD ini mendefinisikan keterangan list definisi, keterangan dari copy tersebut, yaitu minuman panas hitam. Kemudian di bawahnya sama, di sini mendefinisikan istilahnya itu susu dan keterangannya itu minuman dingin putih. Lanjut, langsung kita save dan kita lihat hasilnya. Seperti ini. Jadi itu tadi pembahasan dari praktikum dari saya. Jika ada salah kata atau salah tag atau salah penyebutan atau salah pengertiannya, mohon dimaafkan. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like ya guys. Thank you so much for watching. Enjoy this video. Bye bye.